Hai guys, selamat datang di channel YouTube aku. Nama aku Anissa Vera Oktaviani dan kalian bebas nyebut aku siapa. Anissa atau Vera, itu terserah kalian. Karena setiap makna di nama aku pasti memiliki harapan dari orang tua aku. Tujuan aku membuat konten YouTube ini yang pertama, aku tuh suka ngomong di depan banyak orang. Dan kenapa nggak aku manfaatin gitu loh? Kalau aku ngomongnya di depan kalian, kan kali aja kalian yang nonton video aku tuh bisa mendapatkan pengalaman baru, informasi baru, ilmu baru yang bisa membuat kehidupan kalian di depannya itu lebih mudah gitu kan. Iya kali aja, bismillah. Oke, dan yang kedua ya emang aku pengen aja masuk ke dunia YouTube dan menambah pundi-pundi keuangan mahasiswa semester 2. Oke. Tahu sendiri kan, kita juga harus bisa hidup mandiri gitu. Oke lah gitu intinya. Nah, aku sekarang itu kuliah di Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya angkatan 2019. Sekarang aku ada di semester 6 dan barusan selesai magang. Bayangin aja, aku tuh udah semester tua. Nah, aku tuh masuk ke sini di jalur SNPTN atau yang disebut dengan jalur undangan. Nah, kalian bisa banget nih masuk ke sini dengan trik-trik yang bakal aku berikan. Ini dari pengalaman aku ya. Oke. Stay tune terus. Sebenarnya ini bukan trik sih, cuman aku pengen aja share pengalaman aku di tahun 2019 mengenai proses aku masuk ke jalur SNPTN di Universitas Brawijaya. Jadi, aku tuh udah mahasiswa semester tua atau enggak sih? Yang udah waktunya memikirkan skripsi. Doain ya guys, semoga lancar, amin. Nah, awal ceritanya aku tuh sekolah di SMA Negeri 1 Batu, kalau disingkat jadi SMABA. Ini tuh merupakan sekolah favorit di kotaku, Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Di SMA aku ini akreditasinya itu A, dimana pada tahun itu akreditasi A itu mendapatkan kuota sebanyak 40% dari total seluruh siswa kelas 12, dan nantinya kuota 40% ini dipilih berdasarkan nilai tertinggi dari seluruh siswanya. Nah, kebetulan aku tuh masuk ke dalam kuota tersebut, ke dalam 40% kuota tersebut. Sebenarnya kalau untuk nilai pun, nilai aku tuh nggak tinggi-tinggi banget, cuman nilai aku itu dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh naik. Grafiknya naik. Waktu udah masuk di 40% dari kuota tersebut, aku itu disuruh sama guru BK aku nih untuk memilih jurusan yang pengen kalian masukin dan universitas yang kalian harapkan. Nah, aku tuh pengennya kan masuk di Universitas Brawijaya, jurusan Ilmu Komunikasi atau Pariwisata. Aku tuh suka jurusan yang gak ada matematikanya gitu loh. Tahu sendiri kan, kalau matematika tuh aduh, ampun deh, ampun. Jadi aku memilih jurusan yang sekiranya dalam pikiran aku nih ini nggak ada matematikanya gitu. Jadi aku memilih pariwisata dan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasinya ini aku taruh di pilihan pertama dan pariwisatanya ini aku taruh di pilihan kedua. Dan setelah memilih jurusan tersebut, misalkan dari 40% teman-teman kalian ada yang sama jurusannya, kalian itu harus bisa mengatur strategi, karena SNPTN di sini tuh emang dasarnya pinter-pinteran untuk mengatur strategi agar bisa go ke universitas yang kalian pengenin gitu. Aku pernah dulu ada temen aku, nah temen aku nih juga pengen masuk ke ilmu komunikasi Universitas Brawijaya, sedangkan kalau di SNPTN tuh jangan sampai sama temen satu sekolah kalian sendiri. Akhirnya kayak besar-besaran nilai gitu sama dia. Dan alhamdulillah untungnya nilai aku tuh lebih besar daripada dia. Jadi mau gak mau dia harus memilih jurusan yang lain untuk bisa masuk ke universitas dan jurusan itu. Karena kalau misalkan nilainya tinggian aku daripada dia dan kita daftar di tempat yang sama, otomatis kan udah terlihat kalau dia itu kalah dari aku gitu loh. Dan akhirnya aku tetap di jurusan aku. Pilihan pertama itu ilmu komunikasi dan pilihan kedua pariwisata, Universitas Brawijaya. Nah, kenapa aku milih ilmu komunikasi di pilihan pertama? Karena emang
untuk di pilihan pertama, kalian harus cari jurusan yang grade-nya itu lebih tinggi daripada pilihan kedua. Nih ilmu komunikasi misal grade-nya 10 lah kalau diangkain. Terus pariwisata nih grade-nya 8. Nah, kalau misalkan nantinya kalian di pengumuman nggak masuk di jurusan ilmu komunikasi yang grade-nya 10 ini, kalian bisa dilempar nih ke pilihan kedua yang pariwisata grade-nya 8. Jadi secara strategi gitu. Nah, kita tinggal menunggu aja di pengumumannya kayak gitu. Kalau SNPTN ini pengumumannya juga sebelum ujian nasional. Jadi selama menunggu itu banyak-banyakin doa. Ya emang biasanya salah, tapi kayak lebih rajin gitu loh. Udah melaksanakan sholat duha, itu juga bener-bener sholat duha tuh emang bener-bener kayak bermanfaat gitu loh. Pengumumannya itu masih besok. Tapi aku tuh iseng-iseng hari ini buka setelah sholat subuh. Kayak besok pengumumannya, sekarang aku buka nih habis sholat subuh. Aku belum deg-degan dong, karena kan aku kira wah masih besok. Aku cuman pengen iseng-iseng aja buka pagi itu kan. Terus aku buka, ternyata tulisannya nih warna hijau. Aku kan bingung, ini maksudnya apa ya warna hijau? Tapi tulisannya tuh selamat. Apa kayak Anda berhasil atau gimana kata-katanya, intinya pokoknya kamu masuklah di jurusan ilmu komunikasi UB itu. Aku kaget dong, loh emangnya udah pengumuman, katanya kan besok gitu kan. Ya udah nih aku diem aja, aku tutup nih, tapi aku seneng kayak apa bener ya itu bener-bener hijau dan aku keterima di UB ilmu komunikasi UB gitu kan. Aku tutup lagi, aku udah berharap kayak aku kayaknya keterima deh gitu kan, tapi namanya orang takut salah, memastikan lagi. Ternyata emang aku keterima, alhamdulillah keterima, dan aku keterimanya di pilihan pertama di ilmu komunikasi UB tahun 2019 yang akreditasinya udah A alhamdulillahnya, dan aku keturutan di kuliah di FISIP. Maaf ya ini ada suara-suara hujan karena emang musim hujan. Stay safe. Yang penting kalian harus bisa mengatur strategi di pemilihan jurusan, terus abis itu koordinasi sama teman satu sekolah, penempatan dari jurusan kalian ini mau ditempatin di pilihan pertama atau pilihan kedua, itu penting. Terus yang kedua ya jalur langit lah, yang jelas berdoa, restu orang tua. Aku tuh sebenarnya pengen banget kuliah di STAN, tau kan? Kayak itu tuh sekolah kedinasan yang emang wow gitu loh. Tapi aku tuh sama orang tua aku nggak boleh untuk sekolah di luar kota, kayak merantau tuh nggak boleh. Dia pengennya aku sekolah ya udah di Malang aja, yang deket gitu kan. Sedangkan aku kan pengen sekolah kedinasan yang sekolah langsung kerja gitu kan. Akhirnya aku gagal, bahkan itu masih di tahap pertama. Emang jalannya harus masuk ke jalur SNPTN, padahal tujuan pertama aku awal banget itu adalah di kedinasan STAN itu. Tapi ya nggak apa-apa sih, emang jalannya di situ aja. Jadi kalian kalau udah di masa-masa kelas 12 ini harus bisa mempersiapkan kemungkinan terburuk dan mempersiapkan plan-plan lain gitu lah. Ya kalau aku nggak keterima di STAN, alhamdulillah aku udah masuk SNPTN, dan sebelum ujian itu udah pengumuman. Jadi kalian waktu ujian nasional tuh kayak nggak ada beban gitu loh. Jadi itu aja cerita aku hari ini, kayaknya panjang banget dan maaf kata-kata aku tuh masih belebet-belebet gitu loh, karena ini merupakan konten pertama aku. Jadi buat kalian yang ada pertanyaan langsung aja drop di kolom komentar. Terus abis itu kalian yang punya ide pengen aku jelasin apa, langsung aja komen. Nanti aku bakalan bikin video yang kalian mau. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasi. Aku gak pernah bikin konten YouTube.